Nah pas itu aku salah satu penyanyi yang kolaborasi di YouTube channelnya Angga. Setelah itu aku kepikiran pengen banget buat single gitu ya. Terus karena Angga produce musik juga. Aku cuma ngomong dong sih iseng kayak, enggak nih gue ada lagu ini tuh. Produce dong ini tuh. Terus pas itu kayaknya kebetulan Angga lagi cari, kayak lagi mau bikin single juga. Tapi emang lagi cari partner aja gitu. Jadi pas banget karena kan dia kan main gitar. Iya, kadang kan aku gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Bisa sih tapi gak enak. Karena pertama kali karena aku main ukulele ya. Mungkin terus arahnya ke sana. Terus memang dari awal kepikir karena lagunya juga simple. Jadi kita bikin coba musiknya simple. Intinya kita juga waktu itu kebetulan mencoba untuk rilis 2 minggu sekali. sekali ya? Iya. Langit mungkin heran mengapa kita bersamaan. Senja turut bahagia, malam pun turut bersedih. Kukira sederhana, hadirkan banyak tawa. Ku usahakan bahagia, tapi lagi-lagi buat kau menangis. Sabar-sabarlah, jika ku keras kepala, bukan aku tak mau mengalah. Tenang-tenanglah, jika kau ingin menyerah, ingat alasan untuk bersama. Kita dan kata, jutaan salah, miliaran maaf. Jutaan salah, miliaran maaf. Selamat datang di Office Hour. Duo folk yang dianggotakan oleh Ingrid Tamara dan Dewangga Elsandro ini terkenal di era pandemi dengan lagunya berjudul Miniatur yang sukses menarik perhatian masyarakat di sosial media. Dengan lirik lagu yang ringan dan pembawaan yang hangat, Suara Kayu dapat menyampaikan maknanya dengan baik kepada para pendengar. Suara Kayu juga sempat merilis albumnya berjudul Banyak Canda Tapi Serius yang menuangkan keresahan dari banyak sisi kehidupan. Kira-kira gimana ya proses pembuatannya? Langsung aja kita ngobrol bareng dengan Suara Kayu. Here we go!
Hai Dance Lover, welcome back with Mita Nayu. Welcome to Office Hour. Ini dia Suara Kayu. Yeay! Halo, selamat datang Ingrid. Selamat datang Mas Dewangga ya, panggilnya bener. Iya, betul. Apa kabar? Baik. Jalan kesini macet nggak? Macet ya, udah lama nggak ke daerah sini Daerah pagi-pagi ya. Luar biasa. Bersama dengan para ini ya, working class heroes kesini. Dan hujan ya. Iya, tambah hujan lagi kan. Hujan banget ya. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol nih, menarik banget loh, karena Suara Kayu ini kalian itu terbentuknya pas pandemi ya. Betul. Kok orang bisa-bisanya di tengah-tengah pandemi kalian membentuk duo? Gimana ceritanya? Ya, memang ya sebenarnya karena kita kan berawal dari musisi cover dulu masing-masing gitu. Terus di masa pandemi kita waktu berasanya kita sendiri ya berasa kok kayaknya cover udah mulai turun gitu. Terus juga ada permasalahan tentang copyright. Oh iya, waktu itu lagi mulai di sini baru aware mengenai copyright issue ya. Iya. Terus alasan ketiga kita juga pengen punya lagu yang dijanjiin orang juga gitu. Akhirnya 3 alasan yang kuat itu yang membuat kita ya udah kita akhirnya bentuk duo Suara Kayu itu tadi. Oh, berarti kan tadinya kan kalian nge-cover sendiri-sendiri nih? Iya. Terus ya kenapa, gimana ceritanya bisa kayak ya malu aja gitu? Kebetulan kalau YouTube channelnya Angga kan Angga main gitar aja dan dia di sana kolaborasi sama banyak penyanyi-penyanyi. Nah pas itu aku salah satu penyanyi yang kolaborasi di YouTube channelnya Angga. Setelah itu aku kepikiran pengen banget buat single gitu ya. Terus karena Angga produce musik juga, aku cuma ngomong dong sih iseng kayak, enggak nih gue ada lagu ini itu, produce dong ini itu. Terus ada keluarga Suara Kayu lain, namanya David sama Reki. Terus udah bikin band aja lah, bikin dua aja ya udah. Oh, berarti padahal tadinya mau minta produce as soloist gitu. Ya. Oh, terus akhirnya apa yang bikin kayak ya udah deh, iya deh berdua gitu. Karena kan tadinya beda dong, berjalan sebagai soloist sama berjalan sebagai duo gitu, band lah gitu. Pas itu kayaknya kebetulan Angga lagi cari kayak lagi mau bikin single juga, tapi emang lagi cari partner aja gitu. Jadi pas banget, karena kan dia kan main gitar. Ya, kadang kan aku gak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Bisa sih tapi gak enak. Ya kayaknya berusaha gitu. Jadi sadar diri aja, ya udah deh Ingrid aja deh gitu ya. Terus berarti dari awal emang dari Angga sendiri yang emang dengan sadar kayak oke, kayak kita bikin musiknya arahnya ke Fox gitu, atau emang karena dari awal sama-sama punya satu konsep yang sama gitu loh? Kayaknya karena pertama kali karena aku main ukulele ya, mungkin terus arahnya ke sana. Terus memang dari awal kepikir karena lagunya juga simple, jadi kita bikin coba musik yang simple. Intinya kita juga waktu itu kebetulan mencoba untuk rilis 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya? Iya. Itu gila sih. Ya karena kita mikir kan apa yang simple ya gitu, yang cepat. Akhirnya ya karena waktu 2 minggu sekali akhirnya kita buat sesimpel mungkin. Benar. Terus ternyata pendengar juga menerimanya seperti itu. Jadi Suara Kayu seperti lagunya begini, musiknya begini gitu. Jadi waktu itu prosesnya ya dari yang punya project sendiri-sendiri, terus jadi berdua, terus bikin rilis lagu setiap 2 minggu sekali. Kayak gimana sih itu? Maksudnya ribet nggak? 2 minggu sekali tuh produktif banget loh. Jadi bener-bener workshop terus dong, lagi pandemi lagi kan? Iya. Kebetulan pas itu udah ada 3 lagu yang ready. 3 lagu ready, palingan tinggal time schedule aja sih. Kebetulan kan emang dari produksian Angga pun dulu kalau dia bikin YouTube kayak sehari tuh bisa bikin coveran 4 coveran. Aku sih kalau sendiri kayaknya palingan cuma 1-2 gitu ya. Cuma karena kayak udah terbiasa dengan sistem kerja yang mepet-mepet dan SKS nge-push diri sendiri juga biar bisa rilis aktif gitu. Terus kepikiran kenapa nggak lagu ya, bikin lagu mungkin kita bisa seperti itu. Pas itu makanya dengan visual yang sederhana, dengan produksian musik yang sederhana juga. Waktu itu lagu pertama apa tuh yang dirilis? Miniatur. Terus langsung viral ya? Lumayan cepat kan prosesnya berarti dari itu? Sebenarnya kita nggak tahu juga kalau itu dibilang viral atau enggak sih. Tapi maksudnya cukup ya viral kan? Tuh, setuju loh semua di sini. Viral. Itu cukup kaget sih karena kita pas itu belum main TikTok sama sekali. Pas itu inget banget cuma rilis
akun Suara Kayu dan akun kita pribadi cuma rilis potongan-potongan dari lagu miniaturnya doang. Kayak cuma 1 baitnya aja ternyata orang banyak repost. Terus sound dari itunya, sound miniatur yang belum official diambil ke TikTok terus dijadiin video. Berarti yang waktu itu udah nyampe TikTok awalnya itu belum official? Belum official. Masih demo Kita version? nggak punya, masing-masing pun nggak punya. Baru kayak pre-release yang kayak kita kasih 15 detik gitu loh. Yang kayak Iya. kita soon bakal rilis tanggal segini tapi Wah itu bener-bener jalan semesta banget ya. iya. Makanya. Dan waktu itu kalian berarti cuman teaser-teaser yang nggak berpikir bahwa oh ini kira-kira bakal ditaruh di TikTok, ntar cara konsep marketingnya gimana gitu, enggak kan? Nggak kepikiran sama sekali even sampai ke marketingnya sih emang kayak Iya pada standarnya teaser aja gitu Iya, seperti teaser. orang kalau ngerilis. Terus yang pertama kali, yang awal-awal proses nulis lagu berdua siapa yang lebih banyak penulisan? Kalau dari waktu awal-awal dari segi lirik sih kebanyakan Ingrid gitu sih. Terus aku finalising. Tapi kalau sekarang berjalannya waktu kita mulai berempat. Soalnya jadi Suara Kayu itu sebenarnya bukan berdua. Jadi kita berempat. 2 depan layar, 2-nya belakang layar gitu. Aha. Nah, makanya kita nyebutnya keluarga Suara Kayu gitu. Terus kesini juga. Jadi kalau bikin lagu sebenarnya nggak harus ada formula paten gimana gitu. Oh kan kalau ternyata emang tim yang mengerjakan berempat, kenapa kalian tetap memutuskan untuk jalan berdua menjadi orang yang di depan layar? karena emang konsepnya itu duo kan, dua di depan. Terus karena kita start pandemi itu kan kayak serba sederhana ya, ini itu. Jadi kayak even produksian, kita visual itu kita bikin sendiri dengan apa yang kita bisa saja. Nah kebetulan yang dua teman kita yang lain itu mengerjakan berperan di pekerjaan Mereka lebih belakangnya. kuat di belakang. Di video Belakang kayak layar di ya. belakang layarnya. Oh, oke, menarik. Nah kan kalian awalnya kan cover gitu. Pasti beda kan dari biasa menyanyikan lagu orang, cover, terus terus mengerjakan lagu sendiri gitu. Kalau dari perjalanan journey karir kalian berdua gitu sampai akhirnya dari nge-cover sampai ngerilis lagu sendiri, apa sih yang paling kalian rasain perbedaannya gitu? Kalau ya dari segi audiens yang tahu atau ya gimana cara kalian productionnya apa segala macam, apa sih yang paling kalian rasain bedanya dari dulu waktu masih nge-cover sampai sekarang berdua dan udah ngerilis sendiri gitu? Kalau aku sih yang pastinya kita seneng ya. Kalau maksudnya kalau dulu kan kita menyanyikan lagu orang, terus ya kita cukup bangga juga dengan itu gitu. Intinya kita kebantu juga karena ada karya orang yang kita bisa. Kalau sekarang kan nggak bisa sembarangan gitu Mas. Benar. Terus pada akhirnya pindah ke original song di mana tuh kita sendiri, karya kita sendiri, dan orang bisa mendengarkan, bisa cover juga gitu. Maksudnya seneng aja sih, kayak bangga gitu. Pasti bangga sih gitu. Terus kalau aku dari sisi sebenarnya mengikuti aja karena dari awal aku basicnya produksi musiknya lebih dominan di akustik gitu. Iya. Jadi kalau dari sisi musiknya sebenarnya ke Suara Kayu nggak begitu Jomplang, beda banget ya. Gitu sih. Kalau dari Ingrid gimana? Kalau dari aku sih pastinya bahagia karena aku tuh nyanyi dari kecil kayak punya banyak mimpi-mimpi sampai akhirnya tahun 2011 bisa kerja di bidang nyanyi as wedding singer dan lain-lain, itu aja sudah bahagia banget. Terus ketika 2020 berjuang lagi tuh banyak upaya yang aku lakuin untuk bisa menjadi penyanyi gitu loh. Tuh, penyanyi nggak sekedar yang hanya dibayar di wedding saja atau apa, akhirnya bisa punya karya original di tahun 2020 dan bisa kenal dengan banyak idolaku. Kayaknya masih yang kayak mustahil, yang nggak mungkin, tapi sekarang bisa ngobrol sama mereka, bisa ketemu kakak juga yang sering kulihat di sosial media gitu. Aneh sih, unik, tapi hidup tuh mengejutkan sih, yang penting jangan menyerah aja. Benar. Sama itu sih, dulu tuh kita sama-sama sangat-sangat tidak pede untuk bikin lagu. Bahkan kita sendiri merasa bisa emangnya bikin lagu gitu, terutama Ingrid ya gitu. Terus semenjak ada Suara Kayu,
udahlah kita coba aja, percaya diri aja, dan akhirnya sampai sejauh ini berjalan ternyata dari ketidakpercaya diri kita ternyata menghasilkan sesuatu karya yang sebenarnya orang bisa jadi terinspirasi juga gitu. Banget karena kalau aku dengerin lirik kalian tuh apa ya, kayak straight to the point tapi masih apa ya, dikemasnya tuh ada romansanya, ada cantiknya, tapi orang tuh gampang gitu ngerti. Gimana sih kalian emang konsep penulisan liriknya seperti itu dengan sengaja atau emang udah gayanya aja gitu? Kan maksudnya kalian bisa kayak miniatur gitu, liriknya kan gemes gitu, gimana ya cara ngejelasinnya ya, tapi liriknya tuh gemes gitu, straight to the point gitu, apa adanya gitu, nggak terlalu dibungkus dengan kalimat yang manis, tapi ya apa adanya gitu, nggak terlalu banyak hiasannya lah gitu, gampang dimengerti. Emang gayanya Suara Kayu dari awal seperti itu atau gimana? Ya sebenarnya sih karena ini ya, Lebih ke karakter sih, kayak setiap kita kan kalau aku lihat kakak, bukan sekedar tulisan aja sih, kayak lihat kakak, oh ini kakak Tadayu seperti begini. Kalau lihat Ingrid nih kalau pakai baju seperti ini, kayak auranya kayak orang bisa sense itu berbeda-beda, sama seperti tulisan mungkin karena tulisan itu kan begitu dekat sama hati kita ya, dan punya karakter juga. Jadi ya kenapa makanya ketika dengar penyanyi ini, dengar lagu-lagu kakak beda, dengar lagu-lagu Suara Kayu beda, karena kita semua kan mengerjakan pakai hati. Iya gitu. betul, dan kalian berdua berarti pada dasarnya walaupun tadinya berjalan sendiri, begitu gabung bener-bener emang kayak apa ya, kayak ini ya, kayak semacam jodoh dalam musik ya, emang kayak insting secara tiba-tiba aja gitu. Langsung butuh proses berapa lama sih sampai akhirnya kalian kayak klik gitu? Apa langsung set gitu? kalau proses sih menurutku sampai sekarang juga masih proses gitu, maksudnya Pasti. berjalan gitu. Tapi sebenarnya dari awal kita udah ngerasa kayak, karena dari awal kita gak ribet gitu loh, maksudnya kayak misalkan contoh buat duo ya gitu, terus kita mikir oh nanti kayak begini gitu. Jadi kayak dari dia awalnya kita memutuskan kayak udah merasa ini bisa nih satu frekuensi nih, sefrekuensi gitu. Gitu. Jadi ya di situ kali ya, mungkin dari situ juga kita merasa itu satu sama lain juga saling ngerti gitu. Dua-duanya kayaknya orangnya chill gitu ya. Iya gak sih? Apa karena kalau denger lagunya kan kayaknya ini orang dua-duanya chill Mungkin banget deh. makin tua makin Makin layback ya. Nah, aku tuh penasaran, kan kalian berdua berarti dari awal kayak Ingrid deh gitu. Kan pilihan instrumennya ukulele gitu kan. Itu dan ya kayak akustik gitu. Jadi emang dari awal udah seperti itu. Emang dari kecil sudah ada ketertarikan dengan instrumen-instrumen tertentu yang kalian pegang, atau memang ya pada proses pada saat mulai cover atau ya pada saat udah mulai serius baru nemuin gitu instrumen yang kalian cocok secara pribadi? Kalau dari Ingrid dulu gimana? Kalau aku sih basicnya emang fokusnya nyanyi, tapi tahun 2014 aku kenal sama yang namanya ukulele, lucu gitu, kecil. Aku lagi jalan-jalan pas itu di Cina, aku ingat banget. Ada ukulele pink, kayak aku merasa itu adalah diriku gitu loh. Aku kebayang sih. Iya, itu adalah diriku yang tadi nggak pernah main, coba-coba lihat di Google chord-chordnya ini itu. Tautannya pas itu sempat cover sekali di Instagram, belum sampai YouTube. Instagram waktu zaman 15 detik tuh ya. Iya. Even kayaknya aku dulu sering banget cover nggak kelihatan muka, tahu cuma ukulele dong itu, tapi orang-orang pada senang di situ. Sini setengah gitu ya? Iya, kayak sering banget dulu orang gitu. Kayak dari sana dia habis itu kayak ya mungkin kamu jodoh aku. Terus habis itu berarti sejak itu main ukulele terus? Main ukulele terus, tapi walaupun nggak ya standar, cuma ya suka aja gitu. Kalau Angga gimana? Emang dari awal memilih jalur musik yang akustik atau pernah nggak sih kayak gue mau coba gitar rock nih gitu sih? Dulu dari zaman SMA sih ngeband ya. Jadi bener-bener pakai gitar elektrik gitu. Oh oke. Bukan akustik, terus kan ada efek dan sebagainya. Iya Terus, efek-efek gitu. belajar produksi musik gitu. Terus mulai coba cover-cover, tapi kalau cover kan ribet ya. Kalau band kan kalau gitar elektrik sendiri kan perlu drama. Iya benar. Jadi agak ribet gitu, terus belum efek dan sebagainya. Akhirnya pikir coba akustik aja deh, kan ada istilahnya akustikan aja deh. Gitu. Iya, Nah, itu akhirnya coba dari situ, terus ya udah akhirnya terbiasa, malah justru sekarang kalau main elektrik gitu kayak nggak pede gitu. Kagok ya? Iya, malah kayak ngerasa wah kayaknya jiwaku di akustik nih gitu. Itu sampai sekarang. Oh
Oke. Berarti kalian ini kan udah berapa tahun kerja bareng? 4. 4 tahun. Setelah 4 tahun bekerja bersama, berarti Suara Kayu tuh udah 4 tahun ya? 4 Betul. tahun ya. Udah 4 tahun udah benar-benar dari pandemi ya. Blessing in disguise dong bisa dibilang ya di zaman-zaman pandemi itu ngasih Iya, kalian beneran. ide untuk jadi produktif gitu. Gimana sih kalian cara kalian saling melengkapi satu sama lain sebagai duo dalam bermusik di panggung? Kalau dari Iya. aku sih toleransi aja ya dan punya empati lah sebagai manusia itu ya sih. Kayak ketika pasti ada sebab dan akibat kenapa misalkan lagi ada keanehan apa ini itu, kalau ada masalah dan lain-lain, itu aja sih. Balik lagi ke toleransi dan empati aja. Angga gimana? Mengerti kekuatan masing-masing aja sih gitu. Karena kalau kita misal kuatnya kita di sini tapi kita memaksakan untuk situ kayaknya malah jadi bikin berantakan gitu. Iya benar sih. Pernah nggak kayak kalian pernah nggak ada kayak perdebatan panjang gitu berdua sebagai duo gitu? Pernah nggak ngalamin Ada itu? pastinya sih. Pastinya ada nggak berdua aja berempat. Berempat ya? Iya kan, namanya Berempat. sebuah grup ya pasti gitu. Apalagi di dunia maksudnya ya dimanapun lah sebenarnya gitu. Tapi ya itu tadi kayak kita coba calm down terus tenang dulu terus pikirin ini kekuatan di mana ya kayak gitu terus kesalahannya di mana terus demokrasi udah itu aja. Sekarang kan kalau zaman dulu ya, kalau dulu kan orang musik pasti jual berapa kopi gitu. Kalau sekarang kan streaming yang besar. Kalau kalian sih apa sih? Sekarang kan bukan hanya berlomba mendapatkan streaming yang gede gitu kan. Berarti menurut kalian Suara Kayu apa sih yang paling bermakna saat kalian jadi musisi? Yang begitu kalian udah jalan dan orang udah kenal lagunya Suara Kayu di mana-mana. Yang kayak kalian selama sebelumnya nggak pernah menyadari bahwa oh ternyata gini ya rasanya gitu. Ada nggak? Pastinya ada sih ya. Pertanyaan apa Mas Kak aja? Angga dulu coba. Ya pastinya ini sih apa namanya kalau bagi aku sih ngerasa kalau kayak streaming dan kayak dulu zaman dulu Iya kan kalau dulu kan jutaan kopi iya, apa gitu. itu kan maksudnya ya itu nggak munafik lah setiap orang Iya, pasti betul. mau gitu tapi kalau dari aku pribadi kita sebagai seniman kan ketika karya kita apa yang kita buat dari hati kita terus sampai ke hati orang itu kayak kepuasan yang susah untuk digantikan dengan apapun juga gitu loh apalagi kalau orang tersebut benar-benar mendalami dan menghidupi apa yang kita tulis itu sih. Ingrid gimana? Kalau aku sih sebenarnya bermusik itu mencari bahagianya ya. Makanya sebisa mungkin kayak bermusik itu lebih indah ketika kita dapat pemasukan di tempat lain gitu. Jadi ketika mau bermusiknya jadi bisa fokus bahagianya benar Masa sih. iya? Menurutku sih ya. Oh iya? Ketika Wah ini menarik. soalnya menurutku ketika misalkan apalagi ada tuntutan gitu ya ketika kita harus mencapai angka sekian benar, ini benar, itu benar. Iya. dan lain-lain itu kayak sebenarnya jiwa senimannya tersentil sedikit gitu. Aku kayaknya maunya begini deh, begitu gitu yang kayak ya sih kalau bisa bermusik yang penting bahagia sih. Happiness-nya Nah, aja. happiness nomor satu sih. Kalau setelah ini kalian kemarin baru rilis terakhir kapan? Juli ya. Juli ya. Juli tuh berarti lagu yang ini, yang apa? Banyak canda tapi serius. Banyak canda tapi serius. Kenapa banyak canda tapi serius? Karena sebenarnya ini adalah sebuah jembatan juga mungkin ya. Kayak kita kan dulunya dikenal album 1, 2, EP 1, 2, 3 Suara Kayu kayak lucu sebelum kayak Remaja lucu-lucu gitu. unyu-unyu Yang remaja ujung-ujung, gitu iya, ya. makanya aku bilang kan Ya. lirik-lirik yang dulu kan kayak lebih Iya. cute gitu. Tapi kita coba sedikit transformasi kayak kenapa judulnya itu kayak mau ngingetin lagi nih kita banyak candanya tapi kita serius nih. Kita juga dewasa gitu loh kayak makanya di situ kita ada selipin beberapa lagu yang salah satu judulnya ada Dewasa Itu Berat dan mungkin lirikalnya nggak selugu itu lagi lah tapi masih sangat ringan. Masih tetap Suara Kayu lah. Berarti problematika yang udah dilewati 4 tahun yang lalu sama yang saat ini kan udah beda tuh ya. Betul. Itu kalian tuangkan di
album yang ini? Hmm, Atau mungkin lebih kayak materi yang ditulis bukan tentang cinta-cintaan doang, tapi lebih ke rasa tentang kehidupan kali. lebih universal, lebih luas lagi lah. tadi berapa lama album yang bulan Juli kemarin rilis prosesnya? Isinya berapa lagu? Ada 7. EP dong berarti? EP ya, Kenapa EP. nanggung? Padahal satu lagu lagi jadi full album itu. Iya kan? EP dong berarti kalau 7. EP Betul. apa? Iya EP kan? Iya, EP kita EP. Tapi kemarin 7 deh. Hah? 7 kalau nggak salah. Sangat gue 6. Gua nggak Coba ini 6 apa 7? 7 lagu, iya. Iya, album berarti album. Album. Itu album bukan EP emang. 7 tuh album tuh 8, 7 sih? 7. 7 ya? Oh iya. Album. Maaf. Ini hostnya Ini album pertama kita. saya ingat aku 8, 7. Berarti ini full album pertama. Iya. Iya. Berapa lama? Kenapa? Ntar lu. Kenapa akhirnya mutusin album di saat semua orang kan single nih? Kalian akhirnya full album pertama ya? Bingung juga. Karena Kenapa coba? Mau yang faktanya atau yang dipercantik deh. Ya terserah kalian. Faktanya aja deh, faktanya dipercantik. Pasti kan Deadline. deadline dari label ya. Orang labelnya ada gak sih nih? Nggak ada. Tapi menyenangkan sih, itu suatu pengalaman yang sangat menyenangkan ketika kita mengerjakan sebuah deadline itu, tapi kita bisa senang-senang juga di Jepang sekaligus. Oh ngerjainnya di Jepang? jadi Merangkumnya di Jepang, kita visual kerjain di sana ini itu, tapi lagunya udah di Jakarta sih. kalau ngomong deadline sebenarnya itu mepet banget sih ya. Sebulan pengerjaannya, intinya gimana caranya supaya kita bisa pakai audio ini syuting di Jepang. Dan kita berangkat Jepang di Januari tahun ini. Gimana? Jadi ini udah jadi? Jadi kita ngerjain audio Desember, syutingnya Januari di Jepang. Wah 7 bulan. mepet sekali. Iya. Oh oke. Dan Slavers ini sebenarnya masih banyak banget yang mau aku obrolin. Tapi kita masih ada waktu karena setelah ini kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi mengenai album kedua dari Suara Kayu. Tapi sebelumnya setelah ini jangan kemana-mana karena Suara Kayu akan menyanyikan lagu terbaru yang ada di album mereka. Dewasa itu berat banget sih Dewasa asli. Ya, pas itu kita diundang ke satu event kecil, ada pendengar kita sekitar 3 atau 4 orang datang gitu, nggak ada yang duduk tapi mereka datang, mereka nyanyiin lagu kita. Pas itu baru ada 5 ya. Mereka hafal gitu yang kayak Oh iya? ya datang nyanyi kayak ternyata ada yang mau dengerin, ada yang mau datang sampai nyanyi bareng gitu ya. Hai, jangan lupa nonton Office Hour bersama gue, Kanayu. Dan pastinya gue gak sendiri karena bakal ada musisi-musisi seru lainnya. Karena kalian mau nonton lebih lengkap, jangan lupa download Dancego. Karena kalian udah pasti gak bakal nyesel. Karena di Dancego banyak banget konten-konten seru lainnya. So, langsung download ya.